Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Sejarah Pemikiran Ekonomi akan membahas mengenai materi Sejarah Pemikiran Ekonomi aliran neoklasik. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Aditya Diaulail Fakhra, yang kedua ada Agus Anwar, yang ketiga ada Alfiron Yahya, yang keempat ada Ayu Andini, dan yang terakhir ada Baikdeh Rani Puspitasari. Ekonomi neoklasik adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa aliran pemikiran ekonomi yang mencoba menjabarkan pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan melalui mekanisme penawaran dan permintaan pada suatu pasar. Asumsi maksimalisasi marginal utilitas mendekatkan teori ini pada aliran ekonomi marginalis yang lahir pada akhir abad ke-19 Masehi. Istilah neoklasik sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Thorstein Veblen pada tahun 1900 untuk mengkategorikan segolongan ekonom yang mendukung revolusi marginalis yang digagas oleh William Stanley Jevons. Di antara ekonom tersebut terdapat Alfred Marshall dan para ekonom mazhab Austria. Pemikiran ekonomi neoklasik muncul dari banyaknya kelemahan dari pemikiran radikalisme dan konservatisme. Radikalisme memberikan ketakutan atau penyitaan properti pribadi, sedangkan konservatisme dianggap bertentangan dengan demokrasi dan modernisasi. Yaitu tokoh-tokoh neoklasik yang dimana dibagi menjadi 3 mazhab, yaitu mazhab yang pertama yaitu mazhab Austria, yang dimana tokoh-tokohnya yaitu yang pertama Karl Menger, yang dimana hasil pemikirannya yaitu tentang struktur produksi, law of imposition atau input tergantung pada output, prinsip marginalitas dan nilai subjektif. Kemudian tokoh yang kedua Friedrich von Wieser sebagai pencipta istilah utilitas marginal dan Grenznutzen. Kemudian tokoh yang ketiga Eugen von Bauer. Dia membahas habis terkait sejarah teori bunga sejak masa purba dan bahkan separuh dari karyanya membahas teori eksploitasi Robertus. Selanjutnya mazhab yang kedua yaitu mazhab Lausanne, yang dimana tokoh-tokohnya yaitu yang pertama Lion Walras. Kemudian Walras hanya mau mengembangkan ilmu ekonomi sebagai ilmu murni. Tokoh yang kedua yaitu Vilfredo Pareto. Pareto ini memperluas analisis Walras ke distribusi pendapatan. Kemudian untuk tokoh yang ketiga yaitu Francis Isidro Edge Ward. Dia adalah seorang profesor Oxford yang mengembangkan kurva independen dan fungsi utilitas. Selanjutnya mazhab yang ketiga yaitu mazhab Cambridge, di mana tokoh-tokohnya yaitu yang pertama William Stanley Jevons. Pada awal 1860 dia mulai mengemukakan benih-benih teori utilitas marginalnya. Kemudian dia mempublikasikan temuannya pada 1682. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Alfred Marshall. Marshall ini adalah orang pertama yang mempopulerkan diagram atau kurva penawaran atau supply dan permintaan atau demand. Menurut Marshall, baik permintaan maupun penawaran diperlukan untuk menentukan harga dan output produk. Diagram tersebut muncul pertama kali pada buku karya paling terkenalnya yaitu Principle edisi 1890. Para pemikir neoklasik secara sederhana dapat dibagi ke dalam 2 kelompok aliran, yakni aliran generasi pertama dan aliran generasi kedua. Kedua aliran tersebut dibedakan secara pandangannya dalam melihat teori yang dicetuskan kaum klasik. Aliran neoklasik generasi pertama lebih banyak mengarahkan usahanya dalam memperbaiki teori-teori yang dicetuskan kaum klasik. Akan tetapi, mereka masih mempercayai anggapan kaum klasik terkait prinsip pasar persaingan sempurna dan anggapan bahwa ekonomi akan selalu menuju pada keseimbangan. Adapun aliran neoklasik generasi kedua yang lebih banyak menolak pandangan kaum klasik, terutama dalam hal pasar persaingan sempurna. Adam Smith, mereka beranggapan bahwa dalam kehidupan nyata, asumsi-asumsi kaum klasik banyak terlanggar karena berbagai faktor
faktor yang dapat mengakibatkan pasar berjalan tidak sempurna. Kemungkinan terjadinya pasar persaingan tidak sempurna karena asumsi-asumsi pasar persaingan sempurna yang bisa saja terlanggar. Sebagai contoh, jumlah penjual dan pembeli, produk yang homogen, perusahaan yang bebas keluar masuk pasar, serta informasi sempurna dan sebagainya yang tidak selalu terkondisi sesuai dengan asumsi pasar persaingan sempurna. Jika asumsi-asumsi ini terlanggar, maka pasar tidak lagi beroperasi dalam bentuk pasar persaingan sempurna, melainkan dalam bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Mubiarto tahun 2002 menjelaskan bahwa sejak Perang Dunia II, ilmu ekonomi yang diajarkan dan diterapkan di seluruh dunia dirintis oleh buku tulisan Paul Samuelson yang berjudul Economics and Introductory Analysis, dan kini menjadi rujukan dalam berbagai kajian pemikiran dan praktik kegiatan ekonomi politik, terutama dalam kajian ekonomi di berbagai belahan dunia. Adapun ajaran utama yang dikemukakan oleh Samuelson dalam bukunya tersebut dikenal sebagai teori ekonomi neoklasik. Ajaran ekonomi neoklasik dari Samuelson ini adalah sintesis antara teori ekonomi pasar, persaingan bebas klasik seperti Homo economicus dan Invisible Hand Adam Smith, beserta ajaran marginal utility serta keseimbangan umum. Ajaran neoklasik dijabarkan sebagai bentuk mekanisme pasar persaingan bebas dengan asumsi-asumsi tertentu yang akan selalu menuju keseimbangan dan efisiensi optimal yang lain bagi semua orang. Ajaran Samuelson bahkan begitu banyak dielulukan dan seolah menjadikan ilmu ekonomi seperti berfungsi sebagai agama. Dan kutub akhir dari kegiatan ekonomi pada intinya adalah asistensi pasar. Ajaran ini semakin banyak menjadi sorotan karena negara-negara yang menerapkan ajaran Samuelson ini menjadi semakin maju, dan hasil timbullah keyakinan masyarakat umum yang beranggapan bahwa Tuhan berpihak kepada kami dan pasar juga telah diberkati oleh Tuhan. Hal ini membuat setiap kegiatan yang baik diasumsikan sebagai sesuatu yang efisien, sedangkan hal yang tidak efisien tidak baik sehingga harus disingkirkan. Kritik dalam aliran neoklasik. Sejak ajaran neoklasik berkembang, banyak negara yang menerapkannya di negaranya. Tidak sedikit negara yang kemudian mengalami perkembangan ekonomi cukup pesat setelah mengimplementasikan ajaran-ajaran neoklasik ini di negaranya. Akan tetapi, lambat laun, hal yang awalnya positif tidak dapat terus bertahan. Tahun 1930-an, Amerika Serikat yang juga menerapkan ajaran neoklasik mengalami kegagalan ekonomi yang cukup menegangkan dunia. Ekonomi Amerika Serikat, tepatnya di bursa saham, dilanda depresi secara besar-besaran. John Maynard Keynes, 1883-1946, seorang ekonom Inggris, berusaha untuk mengkaji krisis besar yang melanda Amerika Serikat ini. Keynes sampai pada kesimpulan bahwa depresi ekonomi yang dialami Amerika Serikat sering terjadi akibat permintaan agregat yang jauh lebih besar dibanding penawaran agregat. Hal ini mengakibatkan ekonomi berada pada posisi keseimbangan yang rendah atau low level equilibrium. Hal inilah yang kemudian membuat Keynes mengkritisi sistem self-regulations dalam ekonomi pasar seperti yang dianut oleh kaum klasik dan neoklasik. Untuk menghadapi masalah ini, Keynes menawarkan solusi yang salah satunya adalah dengan melakukan kebijakan fiskal yang jauh lebih ekspansif. Artinya, pemerintah harus mengambil peran yang jauh lebih luas lagi dalam hal ekonomi, salah satunya dalam pengambilan kebijakan fiskal. Sebagai contoh, pemerintah bisa mengambil peran di pasar uang dengan cara memperhatikan faktor ekspansi selain tingkat suku bunga. Kesimpulan pembahasan. Ekonomi neoklasik adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa aliran pemikiran ilmu ekonomi yang mencoba menjabarkan pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan melalui mekanisme penawaran dan permintaan pada suatu pasar. Asumsi maksimalisasi utilitas mendekatkan teori ini pada aliran ekonomi marginalis yang lahir pada akhir abad ke-10 Masehi. Tiga penggagas utama mazhab ini adalah Karl Menger 1840-1941 dari Australia, William Stanley Jevons 1835-1882 dari Inggris, dan Leon Warlas 1934-1910 dari Swiss. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.